namanya orang darurat air, air itu kan sudah nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Apalagi bantuannya belum datang, kemudian masih ada kendala, dan itu pasti stres itu. Beban psikologisnya luar biasa. Desa atau daerah yang berpotensi terdampak kekeringan di tahun ini dan tahun-tahun kemarin, itu kan kurang lebih di angka 800-an desa. 800 sampai 900 desa di seluruh Jawa Timur. Akan ada banyak potensial hasil pertanian yang tidak bisa dihasilkan di Provinsi Jawa Timur. Saya melihat bahwa rutinitas kebencanaan yang kita kenal dengan El Nino ini itu belum mendapatkan perhatian yang cukup serius begitu dari pemerintah. Sekitar 800 desa di Jawa Timur mengalami kekeringan setiap musim kemarau. Masyarakat terus bertanya, sampai kapan solusi darurat seperti distribusi air melalui tangki terus diandalkan? Bagaimana langkah DPRD Jawa Timur mendorong solusi permanen agar krisis ini tak terus berulang setiap tahun? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa balik lagi menyapa Sobat Jatim Times di podcast kesayangan kita, yaitu Ngode Ngobrol Bareng Dewan. Masih bersama Ima dan Lila. Kak Lil, akhir-akhir ini kerasa nggak sih kalau cuaca itu misalkan panas banget Kak? Ya kayaknya karena udah mulai masuk musim kemarau ya, Mo ya. Apalagi kemarin juga rame di Twitter, di thread, di Instagram ada El Nino katanya. Kan ini kalau El Nino itu identik dengan kemarau panjang gitu. Nah, kayaknya bakal muncul lagi nih Kak permasalahan di beberapa wilayah di Jawa Timur, yaitu kekeringan sampai krisis air bersih. Nah, ini relevan nih dengan tema yang akan kita bahas kali ini Kak Lil, yaitu kekeringan mengancam tiap tahun. Jawa Timur butuh solusi permanen untuk krisis air bersih. Nah, untuk membahas tema itu kita kedatangan narasumber yang sangat tepat. Beliau cukup vokal untuk menyuarakan solusi atas krisis air bersih yang sering terjadi di Jawa Timur. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi PKS sekaligus tokoh dari Malang Raya. Kita langsung saja sapa ya Kak Lil. Oke. Ini dia Bapak Pugu Wiji Pamungkas. Terima kasih. Selamat datang di Ngode Bapak. Sehat. Terima kasih, sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya di sini. Ya. Pak Pugu, kalau kita lihat nih di prediksi BMKG ya di berita-berita, puncak kemarau tahun ini tuh kayaknya bakal lebih panjang gitu. Bahkan muncul istilah Godzilla El Nino, meskipun kemudian ditampik oleh BMKG, mereka tidak menyebut istilah tersebut. Tapi bagaimana sih Bapak melihat kesiapan Jawa Timur dalam menghadapi kemarau kali ini? Apakah kita lebih siap dari tahun sebelumnya, Pak? Iya, jadi prediksi BMKG yang beberapa waktu yang lalu dirilis ya, tentang prediksi terjadinya El Nino. El Nino itu kan sebuah situasi di mana Samudra Pasifik itu mengalami pemanasan, sehingga ini menyebabkan terjadinya masa kemarau yang lebih panjang, kemudian curah hujannya berkurang, dan menimbulkan suhu panas yang di daratan yang semakin tinggi begitu. Nah, tentu ini sebenarnya bukan kali peristiwa pertama ya yang kemudian dialami oleh Jawa Timur sebagai satu wilayah di Indonesia. Kalau kita merujuk dari prediksi BMKG itu kan peristiwa El Nino ini juga diprediksikan, dirilis di tahun kemarin. Bahkan tahun-tahun sebelumnya juga pasti ketika masuk di bulan-bulan yang sudah seperti ini, di atas bulan Mei, Juni sampai Agustus itu, selalu prediksi BMKG terjadi potensi kekeringan yang begitu luar biasa, suhu bumi meningkat dan seterusnya. Nah, saya melihat bahwa rutinitas kebencanaan yang kita kenal dengan El Nino ini itu belum mendapatkan perhatian yang cukup serius begitu dari pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Karena selalu program-program penyelesaian atau penuntasan terkait dengan El Nino ini pendekatannya itu kuratif, bukan preventif, bukan mitigatif gitu. Kuratif itu apa? Kuratif itu kalau di dunia kesehatan, di dunia medis itu mengobati.
Jadi misalkan orang panas ya dikasih obat penurun panas begitu. Hmm. Tetapi tidak dicari tahu dia ini panas tuh karena apa gitu. Oh mungkin karena virus, oh mungkin karena bakteri dan seterusnya. Sehingga basic permasalahan fundamentalnya itu nggak diselesaikan gitu. Nah sehingga eh, kekeringan atau El Nino, ancaman El Nino itu selalu berulang. Kalau menurut data BPBD Jawa Timur itu kan desa atau daerah yang berpotensi terdampak kekeringan di tahun ini dan tahun-tahun kemarin itu kan kurang lebih di angka 800-an desa. 800 sampai 900 desa di seluruh Jawa Timur yang meliputi di beberapa wilayah di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah, tentu ini salah satu yang seharusnya oleh pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota membuat sebuah solusi kebijakan yang konkret gitu, yang bukan hanya kuratif tetapi juga preventif gitu, terkait dengan dampak yang akan muncul ketika terjadi El Nino tadi itu. El Nino itu kan sudah pasti tahu, kita sudah pasti bisa prediksi apa sih dampaknya. Misalkan di sektor terkait dengan ketersediaan air bersih, tentu itu pasti akan kesusahan masyarakat mendapatkan air. Kemudian yang kedua di sektor pertanian pasti akan terdampak, termasuk juga di sektor yang lainnya, termasuk di sektor mungkin ancaman kesehatan dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini harusnya kemudian menjadi fokus arah kebijakan gitu, dimasukkan di dalam di dalam rencana kerja pemerintah daerah, sehingga ada fokus arah kebijakan, diintervensi dengan anggaran yang memadai, sehingga 800 sampai 900 desa yang langganan, saya katakan langganan karena hampir mirip-mirip desanya. Setiap tahun yang terdampak El Nino ini atau kemarau yang panjang ini tidak berulang gitu. Sehingga nanti di tahun-tahun mendatang itu ceritanya bukan lagi menyiapkan tangki air, bukan lagi seperti itu, tetapi masyarakat di apapun situasi musimnya, di apapun situasi cuacanya, mereka sudah siap. Ketersediaan air bersih sudah ada, kemudian irigasi atau ketersediaan air untuk kemudian irigasi di sawah persawahan untuk pertanian juga sudah siap, sehingga orang tidak perlu bingung begitu. Kira-kira begitu. Kan karena tadi sudah disebutkan bahwa selama ini kan tindakannya kuratif aja ya Pak ya, kirim air, kirim tangki, nanti menggalang bantuan, biasanya melibatkan BPBD dan lain sebagainya. Nah itu kan sudah bukan lagi solusi harusnya untuk saat ini, karena itu kalau terus-menerus kan beban anggarannya juga tinggi dan masyarakat juga tidak bisa memanfaatkan bantuan secara berlanjut gitu, cuma sekali habis. Nah, itu kalau menurut Pak Pugu sebenarnya solusi yang tepat itu lebih seperti apa Pak? Ya, menurut saya yang saya sebut sebagai solusi konkret yang bisa menjadi pemecah solusi terhadap hal itu, ya contoh misalkan begini, saya itu kan kenapa bisa ngomong seperti itu, bisa deep talk itu, karena saya setiap kekeringan tuh pasti ngirim bantuan ke daerah Malang Selatan, di daerah Donomulyo, Kalipare, itu kan mesti itu pasti ada satu spot desa, daerah yang selalu kesusahan untuk mendapatkan air bersih. Jangankan air bersih, air kotor itu susah gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Sehingga mereka itu mengandalkan bantuan kiriman tangki air gitu. Nah, saya hampir setiap tahun bekerja sama dengan teman-teman NGO di Malang Raya itu ngirim tangki air ke sana. Dan nggak hanya 1-2 tangki air, itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan tangki air. Dan cerita ini ternyata sama di Lumajang, di Banyuwangi, kemudian di daerah pesisir utara, itu ternyata juga sama. Teman-teman yang aktif di dunia sosiopreneur itu ternyata juga melibatkan dirinya terhadap situasi yang seperti ini, ngirim bantuan air bersih lewat tangki-tangki air setiap tahun. Nah, kenapa, pertanyaan saya dari dulu itu, kenapa pemerintah itu tidak membangun sumur permanen begitu? Atau kalau di situ tidak memungkinkan sumur, terus ada sumber mata air yang bisa dieksplorasi begitu, dikasih pompa, dikasih tandon, kemudian dialirkan ke desa tersebut, kenapa tidak dibangun infrastruktur itu begitu? Itu kan sebenarnya masalah masalah fokus arah kebijakan saja begitu. Kalau misalkan ada 800 sampai 900 desa di Jawa Timur yang mereka itu setiap tahun langganan mengalami kekeringan dan dialokasikan secara bertahap lewat APBD.
bekerja sama dengan kabupaten, bekerja sama dengan APBN gitu. Setiap tahun misalkan ada 10 sampai kemudian 50 katakanlah desa yang dialokasikan untuk membuat sumur dalam, ya sumur artesis, ya kan. Lalu kemudian dibangun infrastrukturnya, dibangun tandon yang besar, dan setiap desa paling nggak ada 1-2 titik sumur itu. Selesai, saya pikir begitu. Orang nggak perlu lagi ketika terjadi musim kemarau, tidak perlu lagi mengharap-harap untuk bantuan tangki karena sudah ada, infrastrukturnya sudah siap gitu. Jadi kalau musim penghujan mereka menggunakan sumur mereka, pada saat kekeringan mereka bisa menggunakan itu. Nah, karena saya juga di beberapa titik di Malang Selatan itu memberikan advokasi, memberikan bantuan sumur itu, bekerja sama dengan teman-teman. Jadi saya pernah membuat sumur itu di Gedangan, di Sumber Manjing. Itu cukup membantu, gitu, cukup membantu. Jadi masyarakat sudah nggak lagi butuh, nggak lagi kemudian khawatir ya terkait dengan potensial terjadinya kekeringan karena sudah ada tandon, sudah ada ini. Kira-kira begitu. Ya di beberapa titik berarti ya Pak ya yang jenengan beri. Iya. Memang di sana kondisi geografisnya gitu. Iya, kenapa sih Pak? Betul. Tapi kenapa kok kekeringan ini biasanya muncul kayak di Gedangan, kemudian Donomulyo, daerah-daerah pesisir itu, Pak? Ya karena kan secara kontur wilayah mereka perbukitan ya. Jadi perbukitan, kemudian juga agak jauh dari sumber mata air. Terus kemudian memang kalau kita lihat kedalaman sumur itu tidak normal seperti kayak di daratan biasa begitu. Jadi makanya saya bilang sumur dalam itu kenapa? Karena memang untuk eksplorasi air di bawah tanah itu kalau di daerah selatan itu nggak bisa dengan bor biasa gitu, memang harus pakai alat khusus begitu. Nah itu biayanya memang cukup besar, ratusan juta begitu. Tetapi saya pikir kalau pakai intervensi APBD, pakai intervensi uang negara, kan nggak ada yang nggak mungkin, kan bisa aja. Tergantung itu dianggarkan nggak menjadi arah kebijakan nggak begitu. Kira-kira begitu. Kalau dengan angka ratusan juta itu Pak, cakupannya seperti apa Pak? Misalnya kalau sumber artesis kan nggak mungkin di perumahan saya aja yang cuma di Muring sini sampai 90-an meter untuk bisa dapat air. Kalau di daerah Kalipare mungkin bisa lebih 2 atau 3 kali lipat. Nah, itu untuk hasil airnya itu kira-kira pemanfaatannya bisa mencakup satu desa atau gimana? Iya, jadi saya pernah melakukan eksplorasi itu ya sama teman-teman itu di satu daerah di Gedangan itu memang di atas 120 meter. Dan itu memang nggak semua tempat itu bisa digali begitu, dibor begitu. Jadi memang ada alatnya yang khusus untuk melihat apakah di bawah itu ada aliran air atau tidak. Nah, baru kalau sudah terdeteksi baru dilakukan eksplorasi. Dan itu memang butuh biaya yang cukup besar begitu. Karena memang ketika ngebor pertama itu yang didapati itu bukan tanah tapi batu. Tapi batu begitu. Makanya saya bilang kalau sebaran satu desa itu katakanlah penduduknya 4.000 sampai 5.000 penduduk begitu, maka idealnya memang ya ada 2 atau 3 begitu. Jadi tersebar. Kalau kita tahu di desa itu ada nomenklatur, ada dusun, ya mungkin bisa per dusun. Tetapi saya pikir paling tidak paling tidak program ini tuh diinisiasi dulu begitu. Jadi enggak harus juga langsung sampai membuatnya itu per dusun atau per RT atau per RW begitu. Ya kalau bisa sampai seperti itu, anggaran negara bisa sampai intervensi sampai di level paling bawah di RT begitu. Itu bagus ya. Cuman kan memang harus bertahap ya karena memang kemampuan fiskal daerah itu kan juga enggak seperti yang kita bayangkan begitu. Makanya tetapi paling tidak sudah ada upaya untuk kemudian menjadikan program ini benar-benar menjadi fokus arah kebijakan sehingga menjadi solusi bagi masyarakat. Kan kami juga sempat melakukan pencarian gitu ya, Pak, di Google itu. Berapa sih anggarannya untuk pembuatan sumur yang lebih dalam ini? Ternyata antara 200 sampai 300 juta satu sumur. Nah, itu sebenarnya jika dibandingkan misalkan akumulasi biaya operasional tangki air yang kita lakukan selama ini, apakah itu lebih efisien, Pak? Saya pikir lebih efisien, begitu. Baik dari sisi anggaran ataupun dari sisi beban psikologis masyarakat, begitu.
Orang itu kalau sudah mengalami kekeringan, lalu kemudian tidak ada air, itu kan secara psikologis itu kan nggak nyaman ya. Melakukan aktivitas sehari-hari itu kan sudah nggak nyaman. Yang kedua, namanya orang darurat air. Air itu kan sudah nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Apalagi bantuannya belum datang, kemudian masih ada kendala, dan itu pasti stres itu. Beban psikologisnya luar biasa. Dan yang ketiga tentu ini mengganggu aktivitas masyarakat. Orang yang seharusnya sudah incas di dalam aktivitas keseharian, mencari uang, mencari rezeki, beraktivitas keseharian karena terganggu oleh kekurangan air tadi itu, sehingga tidak bisa. Apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang pertanian, hortikultura, itu pasti akan sangat mengganggu gitu. Jadi kalau prediksi BMKG itu kan El Nino, makanya dijuluki dengan Godzilla El Nino, itu kan menggambarkan betapa seramnya El Nino tahun ini menurut prediksi BMKG, meskipun BMKG kan menolak itu. Prediksinya kan 7 sampai 8 bulan. Startnya mulai Mei ini gitu. Berarti kan kalau Mei itu kan berarti kan hampir sampai akhir tahun akan terjadi kekeringan itu. Nah, tidak bisa kita bayangkan coba. Sepanjang itu berarti kalau kita lihat dari sudut pandang pertanian, akan ada banyak potensial hasil pertanian yang tidak bisa dihasilkan di Provinsi Jawa Timur. Padahal kita tahu Jawa Timur itu lumbungnya hasil pangan. Iya, termasuk Malang Raya ya. Kalau katanya Bu Gubernur, Jawa Timur itu gerbang barunya Nusantara, pensuplai 19 provinsi di daerah Indonesia Timur terkait dengan pangan begitu. Nah, ini kalau tidak dimitigasi, tidak dicarikan solusi yang konkret, setiap tahun terjadi berulang, ya akan menjadi presiden buruk gitu. Meskipun ya ada intervensi, katakanlah rekayasa cuaca, meskipun ada intervensi misalkan bibit tanaman itu yang tahan dengan tahan meskipun airnya kurang, meskipun diintervensi dengan pola tanam yang kemudian memperbanyak tanam di masa penghujan, tetapi kalau durasinya El Nino-nya itu panjang, itu pasti akan tetap berpengaruh terhadap kesediaan pangan. Padahal kita tahu Pak Presiden kita sudah sering mengulang-ulang terkait dengan bahwa kita harus punya kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Ini salah satu yang harus kita pikirkan gitu. Kalau dari 800 desa itu mereka desa-desa produktif juga, Pak? Ya, saya pikir demikian ya. Karena mereka itu kan rata-rata sektor pertanian kan perkebunan. Ya, perkebunan kita hari ini kan juga menjadi salah satu penopang hasil pertanian yang cukup tinggi begitu. Nah, ini yang saya pikir memang perlu di-overview secara mendalam oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya menjadi salah satu dasar membuat arah kebijakan. Ini mumpung ini kan sedang menyusun APBD ya, rencana anggaran penerimaan dan belanja daerah 2027. Saya pikir ini momentum pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjadikan terutama leading sektornya kan di BPPD ya, BPPD, pertanian, kemudian sosial, untuk kemudian membuat sebuah arah kebijakan yang benar-benar solutif begitu, bukan hanya kuratif tetapi juga preventif begitu. Nah, kalau memang nanti disetujui pada tahun anggaran depan tahun 2027 itu ada anggaran pembuatan, itu proses dari pembangunan sampai air mengalir itu butuh waktu lama nggak, Pak? Ya, itu kan nanti tergantung dari kemampuan pengerjanya ya. Tetapi saya pikir di dalam alur anggaran kita itu kan sebenarnya kalau sudah disepakati di dalam arah kebijakan, rencana kerja pemerintah daerah, itu kan sudah sangat mungkin untuk kemudian segera bisa direalisasi begitu. Nah, terkait dengan timingnya memang tadi itu tetap berbasis prioritas menurut saya. Daerah-daerah yang memang itu kan bisa di-cluster, bisa di-ranking begitu. Yang dampaknya dampaknya yang paling ekstrim sampai yang biasa-biasa. Tentu yang harus didahulukan adalah yang paling ekstrim begitu. Yang kemudian memiliki dampak multiplier effect terhadap masyarakat, yang itu harus didahulukan. Kalau di Malang Raya yang ekstrim di mana sih, Pak? Ya, tadi yang saya sebutkan itu di beberapa daerah itu, di daerah Gedangan, gitu ya? Di daerah perbukitan pokoknya ya. Daerah Gedangan, Kalipare, kemudian Gedangan, Sumawe,
itu daerah-daerah yang memang langganan. Mm-mm. Paga itu kan satu jalur, Iya, Iya. ya kan, satu jalur. jalur ke pantai. Apalnya jalur ke pantai. Kalau ini Pak, memungkinkan nggak juga misalnya nanti sumur jadi itu kemudian pipanisasi atau apa gitu? Ya, itu yang tadi saya sebut, Mbak ya. Jadi melihat potensi daerah itu memang harus dilakukan. Ada satu daerah yang mungkin cukup ya karena dia punya sumber mata air yang cukup besar. Itu cukup mungkin dengan kemudian mengoptimalisasi sumber mata air itu. Dengan cara apa? Pipanisasi, membuat tandon, kemudian diesel untuk pompanya itu diperkuat, diperbagus. Sehingga ini saya pikir juga menjadi solusi. Jadi makanya tadi saya sebut tidak harus menggali sumur menurut saya. Kalau di situ ada potensi sumber mata air yang apa namanya yang besar, yang di segala cuaca dia tetap ngalir begitu. Itu saya pikir harus dieksplorasi, harus dibuat infrastrukturnya. Saya hampir semua daerah di Malang sudah saya datangi sampai di level RT begitu. Dan keluhan mereka di daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan itu, kalau mereka itu punya sumber mata air, selalu infrastruktur pipanisasi itu jadi masalah. Mereka itu urunan. Mereka itu urunan untuk pengadaan pipa itu. Urunan gitu. Makanya ini kan karena urunan itu kan akhirnya kualitas pipa juga tidak bagus. Kemudian juga cara penataannya itu juga gampang putus begitu. Sehingga ini menjadi salah satu juga yang sebenarnya masyarakat itu menunggu-nunggu. Kalau ada intervensi dari pemerintah, kemudian dibangun infrastruktur yang kokoh, yang bagus, saluran airnya bagus, dibangun tandon, itu kan sebenarnya selesai gitu. Selesai gitu. Bahkan saya lihat di beberapa daerah itu yang karena mereka itu nyalurnya itu masing-masing, jadi beberapa rumah itu urunan. Dari satu sumber mereka nyalur sendiri-sendiri, mereka urunan untuk beli pipa. Kalau pas airnya itu berlimpah, itu luber-luber dibuang gitu. Nah ini kan sayang sebenarnya. Harusnya kalau pemerintah itu aware, kemudian dibangunkan tandon yang besar, itu kan bisa dimanfaatkan gitu. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi itu bisa dibuat untuk kepentingan yang lain gitu. BPBD atau stakeholder terkait itu punya nggak sih Pak semacam kajian gitu, misalnya dari 800 desa ini 400 ini punya sumber air yang bisa dimanfaatkan, yang 400 butuh artesis, atau kemudian maksudnya didiagnosis satu-satu ini kemudian solusinya ini sehingga bisa terpecahkan gitu. Saya yakin punya ya, nggak mungkin kalau nggak punya. Cuman memang semuanya itu kan tergantung political will masing-masing. Tergantung political will masing-masing. Saya yakin punya, kajian itu saya yakin punya. Karena infrastruktur penanggulangan bencana itu kan mulai dari BNPB, BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota, itu kan ada infrastrukturnya sudah ada. Bahkan infrastruktur penanggulangan bencana itu kalau di Jawa Timur juga sekarang sudah dibentuk meskipun bertahap ya. Ada namanya Tagana. Destana. Destana itu kan Desa Tangguh Bencana. Itu kan salah satu program dari Pemprov yang diluncurkan untuk menjadikan desa-desa itu aware terhadap kebencanaan, termasuk terkait dengan mitigasinya tadi itu. Harusnya kalau tadi pertanyaannya apakah nggak punya data, saya pikir punya. Nah, dari data menjadi aktualisasi program itu kan memang tadi saya sebut bridging-nya adalah political will. Mau apa enggak? Nah itu pertanyaannya, mau apa enggak? Lagi. Iya. Jadi prioritas kerja atau enggak. Itu sama lah kayak misalkan kasus masalah sampah, masalah macet, masalah banjir. Itu kan sebenarnya apakah datanya ada datanya? Solusinya apakah nggak ada? Ada. Banyak peneliti itu yang sudah membuat policy brief, ya naskah akademik untuk solusi terhadap masalah itu. Masalahnya bridging-nya itu berupa political will itu ada apa enggak gitu. Nah, di situ. Masuk prioritas. Masuk prioritas apa enggak gitu. Nah, itu di situ. Semoga next masuk prioritas. Nah, Pak, ini kan saya sempat baca-baca di berita ya. Jenengan kan juga menyampaikan butuh juga klasterisasi desa-desa berdasarkan tingkat keparahan untuk pengadaan sumur ini. Nah, apa sih kriteria utama yang harus didahului, Pak? Apakah berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak di situ atau
luas lahan pertanian gitu, misalkan yang terancam busuk. Iya, saya pikir memang tadi itu ya, memang perlu diklaster terkait dengan apa namanya derajat keparahan kebencanaannya itu. Nah, salah satu angle-nya itu bisa instrumennya bisa kemudian digunakan tadi itu bisa potensial lahan pertaniannya, ya, kemudian juga bisa jumlah penduduknya, terus kemudian juga potensi derajat keparahannya begitu. Saya pikir itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu apa namanya parameter untuk kemudian membagi-bagi atau mengklaster desa-desa yang 800 sampai 900 desa tadi itu kira-kira yang perlu mendapatkan prioritas intervensi program misalkan pengadaan atau pembuatan sumur dalam itu kira-kira yang mana begitu. Nah, itu yang saya pikir memang ya butuh kerjasama semua pihak ya secara objektif begitu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota sampai pemerintah desa untuk memberikan informasi yang aktual kepada pemerintah dalam hal ini BPBD supaya bisa bersinergi di lintas OPD, di lintas organisasi perangkat daerah untuk melakukan itu. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya apa namanya pemecahan masalah ini itu tidak harus ditanggung oleh pemerintah provinsi menurut saya. Jadi kan bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat lewat APBN. Di misalkan Kementerian Sumber Daya SDM itu kan juga pasti ada program. Kementerian PU itu pasti kan juga pasti ada program. Apalagi kalau naskah akademik tentang potensial bencana kemarau panjang atau El Nino ini yang terjadi di Jawa Timur itu dijadikan sebagai sebuah naskah akademik yang bisa dipresentasikan kepada Presiden. Saya yakin Jawa Timur itu backbone-nya Indonesia. Jawa Timur itu jumlah penduduknya terbanyak kedua di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang apa namanya, tentang kekuatan dan apa namanya, resources-nya Indonesia, salah satunya adalah dari Jawa Timur. Maka menurut saya ketika naskah akademik atau naskah arah kebijakan terkait dengan penanggulangan El Nino atau kemarau panjang ini disampaikan kepada Pak Presiden, saya yakin beliau juga pasti akan tidak tutup mata untuk kemudian juga mengalokasikan sebagian anggaran dari APBN-nya untuk tadi itu memecahkan masalah di 800-900 desa yang langganan setiap tahun terdampak kekeringan. Apalagi iya Jawa Timur penopang pangan, juga Iya. penopang ekonomi, masa mau dibiarkan Betul. kekeringan. Jawa Timur itu, Mbak, data LKPJ-nya gubernur kemarin penyumbang 25% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu kan dahsyat sekali. Iya. Dan rata-rata dari sektor pertanian. Sektor pertanian. Dan saya pikir itu harus menjadi apa notifikasi ya bagi pemerintah pusat juga untuk kemudian menggelontorkan APBN yang cukup begitu kepada pemerintah, kepada Provinsi Jawa Timur. Apa enggak karena selama ini masalah kekeringan ini jadi itu Pak, tunjuk-tunjukan gitu, karena desa kan skupnya di bawahnya Pemkab, Pemkot, kemudian Pemprov juga sebenarnya membawa, jadi ini tanggung jawabmu, ini tanggung jawabmu, ini tanggung jawabmu gitu. Ya memang salah satu permasalahan kita ya di era otonomi itu apa ya, clustering pemerintah, nomenklatur pemerintah itu menjadi salah satu yang terkadang nggak selesai gitu permasalahan. Jadi ada satu kasus atau permasalahan itu kadang memang saling melempar gitu. Oh ini tanggung jawabnya pemerintah pusat, oh ini pemerintah provinsi. Nah ini yang saya pikir memang ya perlu kedewasaan ya. Jadi memang kalau kita misalkan terkait dengan masalah kekeringan, kalau itu dibebankan kepada pemerintah desa, apalagi ya pemerintah tentu kan nggak mampu. Mereka punya uang apa gitu. Kalau dana desa hari ini juga sudah dialokasikan untuk program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih. Mereka nggak punya resources itu. Memang harus ada intervensi dari pemerintah di atasnya begitu. Kalau pemerintah kabupaten, kota, saya pikir kemampuan fiskalnya juga terbatas, nggak kuat-kuat amat begitu. Apalagi kita tahu setelah terungkap apa namanya isu undang-undang HKPD, ternyata APBD kita di daerah ini 40% rata-rata itu digunakan untuk belanja pegawai. Lebih, Pak. Bahkan lebih begitu. Jadi bukan untuk apa namanya untuk
meningkatkan Bukan belanja kualitas, modalnya, tapi betul, untuk belanja meningkatkan pakalnya. kualitas kehidupan masyarakat Mm-mm. begitu. Nah, ini tentu kan juga menjadi salah satu catatan bahwa memang kalau beban pemecahan berbagai macam permasalahan di lapangan itu dibebankan kepada fiskal daerah, saya pikir memang juga nggak mampu gitu. Makanya saya bilang tadi butuh kolaborasi, butuh sinergi begitu dengan lintas pemerintahan gitu. Yang paling besar saya pikir ya APBN, 3.600 triliun setiap tahun. Ya, dan saya pikir itu sangat mungkin. Jadi kalau cuma 200 juta untuk 200 juta 800 kali desa itu 800 kan ya. nggak banyak ya, 1,6 T. 1,6 T juga nggak harus dalam satu periode, Iya, ya, betul. bisa multi Sedikit years ya. gitu ya. Sangat sedikit. Kalau sebagai anggota DPRD Jawa Timur nih Iya. Pak Pugu, bagaimana sih Pak Pugu memastikan nih nanti dan memperjuangkan ini agar nggak cuma jadi wacana Pak, tapi juga masuk prioritas dalam anggaran 2027? Ya, tentu kita ini kan dalam beracara itu, dalam menjalankan tugas kedewanan diatur dalam kaidah tata beracara ya. Jadi mulai dari penyampaian gagasan ya, memberikan masukan-masukan kepada UPD terkait sudah kita sampaikan. Termasuk saya secara pribadi memang bersuara terkait hal ini sejak tahun kemarin, terkait dengan memberikan solusi konkret terhadap ancaman kekeringan yang berpotensi terjadi setiap tahun itu sudah sejak tahun kemarin. Bahkan sejak sebelum-sebelumnya saya juga sudah bersuara terkait dengan harus ada solusi konkret. Termasuk kalau di yang sekarang itu sudah kita mulai dorong secara persuasif kepada pihak terkait gitu. Terutama di BPBD, terutama di pemerintahan provinsi, ya, kita juga sudah sampaikan untuk kemudian melakukan langkah-langkah konkret terhadap potensi terjadinya kekeringan yang mengancam setiap tahun itu. Yang salah satunya solusi konkretnya memperbanyak sumur, gitu. Membangun sumur, membangun tandon yang banyak, yang besar, yang mencukupi untuk masyarakat di desa tersebut. Saya kira begitu. Saya kan juga sempat baca-baca ya mengenai sumur artesis ini. Ternyata kalau sumur dalam ini, ternyata ada juga risiko kayak nanti bakal airnya muncrat secara terus-menerus. Itu gimana sih Pak? Ya makanya itu kan yang mengerti dan memahami itu kan memang bidang yang terkait gitu ya. Orang yang ahli di situ. Perlu adanya canvassing dulu wilayah itu apakah berpotensi, misalkan yang ketika dibor ternyata yang keluar bukan air, ternyata gas misalkan. Itu kan memang butuh orang ahli gitu. Makanya kenapa pemerintah itu harus hadir biar masyarakat tidak melakukan sendiri gitu. Kalau masyarakat yang melakukan sendiri sangat beresiko. Sangat beresiko gitu. Makanya pemerintah harus hadir, memberikan solusi terhadap itu, membangunkan sumurnya gitu. Supaya masyarakat ini sudah nggak bingung lagi, nggak berpikir ayo ngebor sendiri gitu. Ternyata setelah dibor yang keluar bukan air. Ternyata lumpur. Kan repot ini nanti. Buat jangka panjang. Iya makanya tambah repot gitu. Makanya harus pemerintah hadir. Oke, baik Pak Pugu, ini sekarang kita masuk ke segmen yang namanya segmen Suara Netizen Jatim Times. Jadi Pak Pugu di admin media sosial Jatim Times kemarin melempar question box ke follower. Mau tanya apa nih? Kita mau ngobrol sama Pak Pugu terkait kekeringan. Nah ini ada beberapa pertanyaan, mulai yang unik-unik sampai yang serius dari netizen kita. Akan kita tayangkan satu persatu. Beberapa kita pilih. Pak nggak nyeleneh. Nah ini pertanyaan pertama. Nyeleneh. Pak Pugu ini dari Binti Rosida. Aduh. Pak, kalau yang kekeringan dompetnya gimana ya? Sama dong kayak saya. Sama deh semua. Ya, kalau itu kekeringan yang harus dicari itu harus bekerja itu. Harus kerja biar dapat cuan. Oke, next pertanyaan. Dari @Predi Santa Marley, Samku Dewan, kekeringan biasanya karena akeh hutan gundul, kudune solusinya ya opo Sam? Ya, jadinya deh Sam. Jadi memang salah satunya itu urunnya itu ya adanya proses penggundulan atau penebangan ya pohon-pohon yang ada di
daerah sekitar situ, yang seharusnya itu menjadi salah satu penyumbang terhadap semakin besarnya atau semakin banyaknya sumber mata air. Nah, memang ini menjadi salah satu fenomena yang jangkep ya menurut saya. Kenapa saya bilang jangkep itu? Karena memang kalau kita lihat ya, jadi nggak terpadu gitu loh antara kebijakan satu dengan kebijakan yang lain. Kita tahu bahwa hari ini kita sedang mengalami krisis sumber mata air misalkan. Oh, ternyata apa namanya, penebangan atau daerah lahan hijau dibuka untuk lahan perumahan semakin gencar. Atau kemudian penerapan undang-undang reinforcement untuk kemudian penebangan hutan di daerah-daerah yang dilindungi juga tidak apa namanya dikawal dengan baik. Nah ini jadi satu masalah tersendiri begitu. Kompleks jadinya. Kompleks begitu. Jadi nggak saling terkait gitu. Harusnya ada satu dirijen ya, yang yakni pemerintah itu benar-benar ini kendalanya adalah kekeringan. Berarti ada satu daerah, satu kawasan yang memang tidak boleh terjadi yang namanya sembarangan penebangan begitu. Selain memang tadi itu solusi konkret membangun sumur dan sebagainya. Begitu. Jadi memang ini saya pikir preventifnya juga harus dilakukan. Betul, jadi complicated Banyak lah ya, ya, Pak, ya. complicated problem begitu. Kayak hubungan mama. Kayaknya tahlilan deh. Iya. Kalau hutan gundul, kalau musim kemarau keringan, kalau musim hujan jadinya Banjir. longsor, jadinya kan makanya butuh. Ya kemarin kayak kan pakai yang apa. rame di Batu itu kan itu. Kan banjirnya sudah bukan Iya. air, banjirnya lumpur. Dan juga kelondongan. Nah, setelah disidak, dicari permasalahannya ternyata ada alih fungsi dari lahan-lahan yang seharusnya itu menjadi lahan hijau, lahan apa namanya, hutan lindung atau pohon-pohon besar masih ada, dialih fungsi menjadi tempat wisata atau lahan pertanian. Jadi pertanian terbuka. Ya, itu kan memang tadi itu makanya butuh political will. Ini harus benar-benar berdasarkan kajian yang mendalam, kemudian bukan hanya instan begitu. Jadi memang harus dilihat secara ke depan, secara jauh ke depan itu kira-kira baik buruknya itu seperti apa begitu. Jadi memang ini butuh overview dari seorang kepala daerah ya. Saya pikir penerawangan yang jauh ke depan gitu. Supaya tidak hanya sekedar menghasilkan benefit instan gitu, tetapi juga memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat. Oke. Masih ada lagi? Masih ada. Oh, masih ada ternyata. Hewan lah, ini dari kuat. Kayak tahlilan. Oh iya. Keringan ini Biasanya kapan rutinan. Iya. Jadi ya bener aja kayak tahlilan yang rutin. Karena kan bisa sebenarnya itu kan bulannya itu mirip-mirip setiap tahun. Setiap tahun pasti ada. Dan desanya juga mirip-mirip sama begitu. Dan derajat keparahannya juga sudah sangat bisa diprediksi. Makanya kayak rutinan tahlilan gitu. Benar. Nah, rutinan tahlilan itu kan wis dicepakno oleh sing teko wolong-wolong mangan soto segala itu kan sudah bisa disiapin. Harusnya bencana juga seperti itu. Apalagi bencana yang rutin terjadi begitu. Harusnya sudah bisa. Itu yang disebut dengan mitigasi. Itu yang disebut dengan preventif tadi. Jadi bukan kurang. Jadi tahlilan niku lek sing teko 90 kok di ruang. Sotone tuku pirang kilo ayame. Begitu ya kira-kira. Ada lagi? Oh, masih ada. Pak, yang kekeringan di mana nggih? Kemarau, panas, kadang hujan deras, lagi aneh cuacanya dari Ed Prastio Lanang. Iya, ini memang ada. Iya, jadi kalau kemarin masih terjadi transformasi ya, peralihan dari hujan ke kemarau begitu. Nah, daerah-daerah yang sering dan langganan terjadi kekeringan itu kan sudah ada daerah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, kemudian daerah selatan ya Pacitan, Trenggalek dan seterusnya. Kemudian daerah utara ya pesisir utara itu kan sudah sangat langganan terjadi seperti itu. Nah, ini yang memang sebenarnya meskipun pemerintah juga sudah merilis ya, tetapi kadang rilis pemberitaan atau rilis pemerintah terhadap daerah-daerah yang berpotensi bencana itu atau informasi yang diberikan pemerintah itu nggak sampai, kadang nggak sampai. Jadi ada saluran yang
yang tersendat begitu informasinya pemerintah itu. Meskipun hari ini ya klaimnya pemerintah itu kan sudah menggunakan seluruh platform media. Gitu. Kalau dulu kan mungkin televisi, radio, sekarang sudah ditambah dengan sosial media. Tetapi ya masyarakat kita itu seperti itu. Memang butuh pemberian informasi yang berulang, yang repetition-nya, pengulangannya memang harus terus dilakukan supaya mereka aware gitu. Oh ternyata di desaku ternyata gitu. Mungkin dia mandinya pakai air galon. Kayak Mbak R. Makanya nggak tergantung. Ada lagi pertanyaannya? Kayaknya masih ada, tapi karena ini waktunya jadi siap. luar biasa sekali insight dari Pak Pugo, Pak Dokter ini terkait krisis air yang ternyata memang nggak bisa diselesaikan gitu aja dengan cuma ngedrop air dari tangki ke tangki, dari desa ke desa. Nah, untuk terakhir closing statement-nya untuk masyarakat Jawa Timur dan juga Malang Raya khususnya, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Jawa Timur, terkhusus masyarakat Malang Raya, kekeringan itu adalah salah satu ancaman yang terus berulang yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu, saya mendorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian melakukan upaya-upaya yang presisi, yang solutif, yang kemudian benar-benar memberikan solusi terhadap permasalahan yang berulang ini, supaya ini tidak menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat. Masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan nyaman, dengan enak, dan tentu akan berdampak kepada proses pertumbuhan masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Oleh karena itu, mendorong ya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan refocusing arah kebijakan terkait dengan penanganan ancaman kekeringan El Nino di Jawa Timur, termasuk juga mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, masyarakat Malang Raya, untuk kita bersama-sama juga bijak di dalam menggunakan air, menggunakan segala hal yang kita gunakan secara rutin di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, matur suwun atas kesempatannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Pugo sudah hadir di Ngode dan menyapa Sobat Jatim Times hari ini. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih, amin. Terus pengabdiannya di kursi dewan. Terima kasih. Sobat Jatim Times, kita ketemu lagi di podcast Ngode. Ngobrol bareng Dewan selanjutnya. Bye.